waktu jualan kurma tuh kalau nggak salah ya modal nggak salah 5 jutaan modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang kembali ke channel Moins Plus Official, yang mana kali ini kita kedatangan bintang tamu. Masya Allah, beliau adalah sahabat Ana juga. Beliau dulu pernah ngajar tahsin ya di perumahan-perumahan dulu ya, Tapi sekarang Masya Allah beliau udah jadi bos kurma. Itu kita penasaran nih, Masya Allah, inspirasinya. Kok bisa dari ngajar tiba-tiba kok jadi sekarang Masya Allah jadi bos kurma tuh gimana ceritanya tuh Akhi ya? Coba bisa dikasih inspirasi untuk teman-teman dulu. Masya Allah. Cerita pertama itu ngajar tuh kita kan hijrah kan. Ketika hijrah tuh kita semangat belajar tuh tinggi nambah ilmu, karena waktu awal hijrah tuh saya belajar Al-Quran di Abu Darda, Masjid Abu Darda. Di Abu Darda tuh belajar tahsin. Nah, yang di Polsek Tambun ya. Jadi waktu hijrah tuh belajar Al-Quran tuh kita apa namanya tuh? Termotivasi. Iya, termotivasi, banyak mendapatkan ilmu segala macam. Kemudian kita tertarik, jatuh hati lah untuk belajar Quran. Akhirnya ketika belajar Quran itu memang sungguh-sungguh betul. Ada beberapa tempat kita nggak puas aja di Abu Darda, belajar di Abu Darda, belajar di musola, belajar di beberapa guru. Jadi dulu sempat dari ngajar, memang dulu kurang lebih mungkin teman-teman tahu kan, mungkin gaji di ngajar tahsin mungkin agak kurang memadai ya. Waktu itu kebetulan memang Aki ini juga anaknya udah satu juga ya, tapi qadarullah mungkin karena kebutuhan sangat menuntut ya Aki ya. Akhirnya kok bisa jadi milih kurma tuh gimana cerita tuh Aki? Kok bisa tiba-tiba dapat kepikiran kayaknya usaha kurma itu, dapat inspirasi dari mana itu coba? Jualan kurma tuh awal mulanya waktu ngajar di sekolah tuh. Ini tadi kan belum sampai ke sekolah tadi kan. Ngajar sekolah tuh karena kita tuh ingin menambah ilmu. Rencananya kan target itu nambah ilmu, kemudian apa namanya itu? Seperti amal jariah. Iya, amal jariah segala macam. Kemudian kita belajar, tapi kemudian kita dapat gaji gitu. Tapi ternyata setelah kita menikah tuh berbuat tangga kita harus menyeimbangkan antara ekonomi dan apa kita tadi itu mengajar. Keinginan kita kan mengajar. Karena waktu di Abu Darda tuh belajar tahsin tuh dari lajang, dari sebelum nikah, 2016 2018 kita menikah Desember 2019 saya ngajar. Oh, Masya Allah. Ngajar selama 6 bulan. Ternyata yang namanya kita sudah menikah, ketika punya anak, lahir anak bulan September 2019, itu udah kebutuhan udah apa namanya tuh, harus ini harus ditambah nih, harus ditambah. Disitulah sebelum jualan kurma, istri saya itu dia suka madu dan suka kurma. Oh, suka konsumsi. Jadi memang suka konsumsi madu dan kurma. Masya Allah. Waktu kita nggak ada uang, maksudnya uang tuh sangat begitu berharga, nilai 50 ribuan, 100 ribuan beli kurma tuh, wah tuh terasa wah. Kita mikir beli kurma atau beli beras. jadi suatu apa namanya itu? Dibeli kurma, nanti beli beras terganggu. Iya, benar. Dibeli beras, tapi kurma termasuk makanan kesukaan. Karena kurma kan sehat. Sehat itu kan, kesehatan itu kan investasi juga untuk diri kita. Betul. Oh, jadi termotivasi dari awalnya hobi istri makan kurma dan madu, tiba-tiba akhirnya coba buka usaha madu sama kurma. Masya Allah. Jadi gini, kalau kita beli kurma, beli madu dengan uang pribadi kita, itu rasanya mahal. Karena waktu itu memang kebutuhan kita tuh dengan gaji kita itu bisa dikatakan pas atau kurang. Kurangnya terjadinya kalau kurang tuh ketika misalnya ada kebutuhan yang mendesak atau mendadak, kayak kita sakit atau kita segala macam. Itu kurang jadinya. Makanya apa namanya itu, daripada kita beli kurma, bagus kita coba usaha sambil dimakan. Kita jualan sambil menikmati hasil jualan tersebut gitu. Ini Masya Allah teman-teman, ini informasi menarik dari Akhi Anggar juga, karena
itu bisa jadi inspirasi juga tuh. Awalnya mungkin berawal dari hobi makan, tapi ujung-ujungnya jadi usaha. Iya. Jadi, banyak juga sih kisah inspirasi kita lihat di luar sana tuh yang mereka berawal cuma dari hobi ya, tiba-tiba berubah jadi sebuah bisnis. Itu masya Allah jadi inspirasi juga buat teman-teman. Dan ini ceritanya menarik nih. Jadi dari akhirnya hobi, akhirnya berubah jadi pekerjaan ya. Sekarang masya Allah jadi pekerjaan utama sekarang ya. Jadi pekerjaan utama. Dan sekarang masya Allah toko udah ada berapa sekarang Aki? Masya Allah. Tokonya satu toko baru satu, cuman apa namanya? Untuk cabangnya. Iya, cabangnya ada satu juga itu. Iya. Masyaallah. Iya, jadi yang toko utama satu lagi itu masih gudang lah. Masih gudang. kami apakan. Iya. Kurang lebih 2 tempat beliau nih. Tapi masya Allah jalannya di Jalan Cipta Karya, Pekanbaru Riau. Jadi bagi teman-teman yang ingin belanja kurma atau oleh-oleh haji juga ya, bisa datang ke Cipta Karya. Itu di simpangnya ya. Kurang lebih 100 meter dari simpangnya. Dan ini untuk teman-teman mau lihat gimana sih toko beliau, ini boleh lihat cuplikan yang satu ini. Sudah lihat Akhi, Masya Allah. Jadi seperti itulah contoh cuplikan video beliau untuk di toko-tokonya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mampir, silahkan datang ke toko Asia Kurma, Masya Allah. Jadi Akhi, dulu yang saya ingat tuh Akhi ini dulu kurmanya cuma sedikit, tiba-tiba kok berani banyak. Itu gimana ceritanya? Apakah dapat suntikan dana dari orang tua kah? Atau dapat harta karun? Itu gimana ceritanya nih ya? Kok bisa banyak kayak itu sekarang, Masya Allah? Itu gimana tuh? Ya pertama kan niat pertamanya tuh kita tuh biar murah beli kurma. Karena kita kan konsumsi kurma sama madu. Jadi biar kita dapat kurma itu dengan harga yang murah, maka kita apa namanya tuh membeli. Kalau kita harga seller kan lebih murah. Seller lebih murah. Betul. Dan kita nggak takut. Kenapa nggak takut? Karena kalaupun nggak laku bisa kita konsumsi. Nah, disitulah awal mulanya kita kembangin dari WA, karena orang-orang pengajian itu kan dia memang konsumsi itu emang banyak yang konsumsi kurma. Apalagi teman-teman kita tuh teman-teman pengajian, yang suka kurma, suka madu. Jadi kita gampang ngawarin barang-barang yang kita suka. Apalagi beberapa orang pengajian kan sekarang udah tahu tuh khasiat kurma ya. Jadi khasiat-khasiat itu seperti menaikkan HB, terus juga baik untuk kesehatan, dan kayaknya untuk mengkonsumsi kurma 3 butir sehari udah cukup untuk berpuasa 1 hari penuh. Jadi masya Allah kurma ini termasuk buah-buahan yang dianugerahi Allah juga. Masya Allah banyak manfaatnya di dalamnya. Jadi masya Allah ya Aki ini sekarang nih udah bukan toko kurma lagi, udah grosir kurma namanya. Ya, jadi itu yang kita harapkan. Dulu saya ingat saya udah sama beliau tuh dulu tokonya masih kecil, masih di perumahan dulu. Tapi sekarang masya Allah udah membludak, udah karyawannya udah banyak juga termasuk sekarang, masya Allah. Jadi itu yang kita harapkan tuh. Jadi masya Allah Aki bisa membeli kurma dengan sebanyak sekarang ini tuh dengan memberanikan diri meminjam uang dengan ada mindset sendiri, atau memang ada punya modal tunggal dulu, memang udah punya harta warisan. Kalau saya tuh waktu jualan kurma tuh kalau nggak salah ya modal asal 5 jutaan modal itu dengan ada modal 5 juta. Ya udahlah kita cobalah jualan kurma.
tapi 5 juta tuh uang di tangan, nggak berani beli kurma langsung nilai 5 juta gitu. Kita ada modal 5 juta, kita beli sedikit, kita coba pasarin. Ketika kita pasarin, alhamdulillah rezekinya, maksudnya ada yang beli gitu. Ketika ada yang beli itu kita pertama menerima keuntungan tuh menjadi sebuah apa namanya? Motivasi. Jadi candu kita kan. Enak juga jalan kurma nih. Apalagi pada saat itu tuh, saya masih kerja juga sama orang tua. Sama orang tua. Pas lah, pas resign dari ngajar, langsung cari tambahan dari jualan kurma. Tapi masih belum fokus, masih apa. Tapi itulah modal 5 juta itu kita coba pelan-pelan. Jadi besar ya. Jadi ini sebenarnya Panjang sebenarnya cerita. Semua termasuk dorongan dari istri juga ya. Masya Allah sekarang bisa jadi punya toko. Karena istri beliau termasuk paling semangat berdagang. Istri saya semangat dia jualan kurma. Jadi Masya Allah. Mungkin saya tuh tertular semangat lah itu. Iya, tertular semangat. Jadi beliau istrinya pun juga menyemangatkan beliau itu Masya Allah. Jadi beliau jadi semangat. Itu apa keuntungan menikah tuh gitu. Karena kita sendiri kan Gak ada nyemangatin. kita kapan capek, kapan malas, ya terserah kita kan. Ketika kita punya istri, kita waktunya mau istirahat dikasih motivasi, ayo bang kita jualan bang, ini mau ini bang. Masya Allah. Masa kita kalah sama istri? Jadi Aki, selama berjualan nih ada pernah apa nggak ibaratnya hiruk pikuk pernah merasakan kerugian atau ditipu kah atau apa pernah nggak Aki? Iya ada. Pernah ditipu. Ya ditipu, kemudian apa namanya itu, ya macam-macam lah. Jadi namanya rintangan dagang. Dagang tentu ada apa yang tantangannya lah, tantangan tersendiri. Iya. Jadi Nominal yang pernah ditipu tuh akhir dulu pernah berapa juta gitu yang pernah ditipu nominal? Hampir ketipu. hampir Itu ketipu. yang paling tinggi itu 47 juta lah kalau nggak salah. 47 juta, iya. Tapi hampir apalah. Masya Allah. Bukan hampir ketipu ya, apalah istilahnya tuh. 47 juta tuh keliru, keuangannya keliru. Kita beli barang, tapi barang tuh nggak dikirim. Bahkan sampai sekarang masih ada barang yang belum dikirim. Masih ada belum tuntas barang yang dikirim tuh. Tapi masih nilai belasan juta, entah 19 juta, entah 18 juta dari 47 juta. Kalau nggak salah tuh dari bulan 2, kalau nggak salah. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang bulan berapa sekarang? Bulan 11 ya. Iya. Jadi ini hati-hati buat teman-teman yang kami urus terus. Iya, Masya Allah. Jadi ini pelajaran juga buat teman-teman yang mungkin belanja online. mungkin via toko oren atau via toko hijau dan toko dan sebagainya, itu mungkin Masya Allah ada yang penanggung jawabnya. Mungkin ini juga pelajaran buat teman-teman. Mungkin ada yang ingin mesen-mesen produk yang di luar daerah via WA, itu mungkin harus lebih waspada lagi ya. Harus lebih waspada, harus lebih tahu siapa orangnya. Jadi Insya Allah mungkin bisa lebih aman kalau misalnya kita tahu. Tapi kalau orangnya kita nggak tahu, mungkin ini jadi pelajaran buat teman-teman untuk supaya berhati-hati lagi dalam belanja online. Jadi Aki, selama jualan kurma pernah nggak yang jualan kurma Aki itu busuk, nggak terjual atau gimana, pernah nggak Aki? Ya, pernah yang busuk, yang rugi 2 juta, 3 juta, dan yang kita ketika rugi itu kita diam aja sendiri, nggak ada ngomong. Kalau ngomong nanti ke istri ya, tambah sakit kepala nanti. Jadi kita aja nanggung sendiri. Jadi kita diam aja. Sekarang kalau dalam setahun omset Aki pernah nggak menyentuh yang ratusan juta atau sampai 1 M, pernah nggak dalam satu kali transaksi? Ibaratnya dalam 1 tahun pernah nggak sampai angka miliaran, pernah nggak? Kalau itu mungkin pernah ya. Ada. Masya Allah. Sampai. Iya. Jadi beliau ini sekarang ini bos grosir kurma. Jadi bukan toko kurma ya, udah grosir kurma. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau punya coba jualan kurma juga, bisa langsung belanja ke beliau dengan harga reseller juga ya. Reseller. Jadi bagi teman-teman yang mau belanja atau mau coba jualan juga kecil-kecilan, mungkin bisa belanja dulu ke toko beliau. Jalannya di Jalan Cipta Karya, Pekanbaru, Riau. Itu di daerah Panam. Jadi untuk teman-teman yang mau coba usaha mungkin bisa sharing-sharing juga sama beliau. Dan sekarang beliau pun juga Masya Allah tokonya juga termasuk sudah dikenal juga di Pekanbaru ya. Masya Allah. Jadi ini apa nih Aki untuk apa sedikit motivasi untuk teman-teman yang mungkin dia jatuh bangkrut usaha tapi sekarang udah putus asa, apa sih sedikit motivasi untuk mereka Aki supaya biar mereka tuh semangat kayak antum juga Aki? Sebelum jualan kurma nih ada usaha yang diikutin bangkrut juga gitu. Iya. Jadi beliau pernah jatuh bangkrut. Ada kayak apa buat
toko kayu gudang kayu, pada juga buat yang kedai harian, kita coba buat kedai harian kan. Oh iya iya. Habis itu banyak juga ya, ada lah. Jadi Masya Allah beliau tuh nggak langsung tiba di puncak. Jadi Masya Allah beliau tuh juga bertahap juga. Jadi bagi teman-teman mungkin sedikit Tapi kegagalan tuh itu guru terbaik gitu. betul Ketika betul. kita gagal tuh kita belajar. Kenapa saya gagal? Kenapa saya gagal? Jadi terus evaluasi ya, Akhi ya. Jadi kita hati-hati. Iya. Setelah apa tuh gagal tuh. Iya. Jadi sebenarnya pun teman-teman, saya hanya motivasi aja nih. Sebenarnya pun saya pun jatuh bangkrut juga sudah sama juga. Sebenarnya pun saya pun juga jatuh bangun juga. Cuman ya Masya Allah, saya pun juga tetap ngasih motivasi juga nih buat teman-teman nih yang tetap semangat juga. Jadi Intinya tetaplah semangat, walaupun ibaratnya teman tuh udah jatuh, tetap tegak lagi, terkelungkup, coba merangkak sampai teman-teman tuh udah Allah kasihkan ini rezekimu, baru Masya Allah teman-teman bisa mendapatkan kecerahan lah dari usaha yang teman-teman lakukan. ya Akhi, ini Masya Allah ada sebuah produk nih, Masya Allah, produk dari ikhwan kita juga, Masya Allah udah termasuk terkenal, brandnya juga termasuk udah dikenal di kalangan teman-teman yang udah hijrah. Dan ini Masya Allah penjualannya dalam satu hari juga Masya Allah juga jumlahnya. Dan ini produknya sudah terdaftar di HKI. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi. Jadi bagi teman-teman yang mau coba beli ini secara online, bisa klik link di bawah ini. Dan jika ingin beli offline, mungkin bisa dibeli di toko-toko terdekat. Insya Allah mungkin untuk seluruh Riau, Insya Allah kita coba drop untuk seluruh toko. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, insya Allah offline pun juga bisa belanja. Ini teman-teman bisa lihat nih produknya nih, Arabian Sky, Masya Allah produknya. Jadi ini produknya ini halal 100% untuk dibawa sholat. Dan keunggulannya juga ini produknya ini tidak panas di kulit, Akhi. Jadi Masya Allah ini pun wanginya pun juga Masya Allah wangi sangat wangi. Jadi kadang ada beberapa produk tuh, kita bukan menjelekkan produk lain, tapi ada beberapa produk yang beredaran yang nggak ada mereknya. Itu coba dioleskan ke tangan, mungkin panas parfumnya. Yang kedua pun mungkin cuman dibawa 2 kali ruku, pas dibawa sholat, dibawa 2 kali ruku udah hilang bau aromanya. Tapi ini insya Allah dipakai pagi sampai sore pun insya Allah masih bertahan. Biasanya sampai dari pagi jam 6 mungkin dipakai sampai jam 3 mungkin, atau jam 2 masih tahan wanginya. Ini mungkin Akhi boleh dicoba dulu wanginya, Akhi. Coba coba Akhi rasakan gimana wanginya, Masya Allah kan. Masya Allah. Dan ini pun juga seratnya nggak panas ke tangan ya, Akhi ya, nggak panas juga. Dan ini pun Masya Allah kadarnya juga luar biasa juga. Tapi ini yang kadar di bawah ini yang kualitas 100%. Yang ini mungkin bisa dikatakan 50%-nya lah. Tapi Masya Allah produk ini sudah terdaftar di HKI. Bagi teman-teman yang untuk mau beli ini secara online, bisa klik link di bawah ini. Dan mau beli offline boleh beli di toko terdekat. Ini Masya Allah hadiah dari Arabian Sky, Akhi, untuk Akhi. Masya Allah. Syukron. Ya mungkin demikian dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa untuk jadi penyemangat teman-teman juga. Dan ingat teman-teman, intinya tuh kalau antum ingin sukses, cobalah ikhtiar, jangan hanya modal tawakal. Kadang ada beberapa teman itu modal tawakal aja. Jadi tetap intinya itu cobalah antum ikhtiar, berdoa, sisanya itu baru serahkan sama Allah. Jadi semoga teman-teman juga saya doakan semoga sukses. Dan demikian juga pertemuan kita kali ini. Dan semoga teman-teman juga bisa lebih jaya lagi. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.